Dipersembahkan oleh Didukung oleh Deg-degan. Boleh tepuk tangan buat kalian semua mahasiswa-mahasiswa. Gimana rasanya nonton syuting? Penjilat. Tiap hari kagak pernah nonton TV lu pada. Karena di era digital kayak gini, kayak zaman sekarang, kayaknya anak-anak usia kalian Gen Z ini nontonnya apa? YouTube, TikTok. Kalaupun nonton Metro di YouTube kan tetap kan. Kalaupun ada anak Gen Z yang ditanya, lu nonton apa sehari-hari? Metro TV. Pasti itu anaknya Pemret tuh biasa. Pasti anaknya Pemret tuh. Kalau anaknya Purbaya kan ini Sri Mulyani. Abang-abang, kenalin saya geologi bang. Tadi tuh kurang lengkap tuh tadi Bang Reza. Gue pengen ngomongin Bang Don Bosco. Tepuk tangan buat Bang Don Bosco. Lulusan seminari. Betul bang? Lulusan seminari. Saya tahu infonya. Tepuk tangan dulu dong. Bisa jadi pemret, bisa jadi pastor. Yo, gokil. Dua-duanya kerjaannya sama. Sama-sama menyebarkan titipan. Yang satu titipan Tuhan, yang satu titipan rakyat. Tahu saya bang, tahu. Info satu. Gokil ya bang, gokil. Siapa lagi ya? Bang Andi F. Noya nggak datang. Bang Andi F. Noya itu kekuatannya luar biasa loh. Satu-satunya orang yang punya acara TV, siapapun yang datang bisa nangis. Kalian nggak tahu Ki Andy ya? Hah? Tahu nggak Ki Andy? Penjilat. Udah 2 kali nih gue ngomong penjilat nih ya. Cuman Bang Andi F. Noya itu host, siapapun yang diinterview bisa nangis. Bahkan penontonnya nangis. Yang di rumah bisa nangis. Giliran Bang Andi pulang ke rumah lihat anaknya, Bang Andi yang nangis. Anak gue gini-gini amat. Lihat Marlo sama Marco tuh kayak gitu tuh. Baru tahu kalian anaknya Bang Andi, Marlo Marco. Penjilat udah ketiga kali ya lo ngomongin. Bang Putra Nababan. Gimana bang rasanya dulu jadi jurnalis nanya gimana pendapat bapak, sekarang rakyat nanya gimana pendapat bapak. Iya kan? Dulu jadi jurnalis kritis, gimana pendapat bapak tentang undang-undang ini, sekarang sama rakyat gimana bang undang-undang ini bang. Tepuk tangan dong Bapak Putra. Dulu lihat prompter, sekarang lihat rancangan undang-undang kagak sah-sah lagi. Bang Putra. Tepuk tangan sekali lagi dong, wah gokil. Yang lain saya takut ya. Kalau Bang Elman, kalau Bang Elman nih waktu jadi pemret, kalau jadi sinetron, judulnya Cinta, Rating, dan Teguran KPI ya waktu itu ya. Bener ya? Info satu lagi dari orang KPI, aman. Tapi emang era digital ini teman-teman, sekarang gue tanya, kalian lebih suka nonton TV seminggu berapa kali? Berapa? Penjilat karyawan yang penjilat sekarang. Karyawan yang penjilat. Karena gini, yang gue sebel dari era digital sekarang, semua itu informasi, itu hoaxnya lebih parah teman-teman. Tahu ya? Informasi hoax tuh luar biasa. Tapi maksudnya gini, kita berharap sebenarnya TV ini tetap bisa menyeimbangi digital. Karena yang pusing adalah kayak kita sekarang nih, pemret Metro yang sekarang. Kita tahu betapa pusingnya. Harus mikirin berita valid dan mikirin thumbnail YouTube. Nah itu tuh. Iya kan Bang ya? Karena era digital ini mau nggak mau harus diimbangin sebenarnya. Betul ya Bang-Bang semua ya? Nggak bisa kita bilang bahwa oh kita nggak boleh kayak ini, nggak bisa. Nggak bisa. Dan itulah repotnya menjadi TV. Satu sisi beritanya harus valid, satu sisi harus viral di media sosial. Betul? Nah orang-orang yang kayak kalian ini
Mahasiswa-mahasiswa yang kayak gini nih, tolong dibantu nonton TV. Kalau nggak nonton, lihat di belakang kalian. Calon-calon pengangguran. Semuanya terima kasih, saya Gian. Thank you. Tetap nonton TV semuanya ya teman-teman ya. Kita kasih tepuk tangan dong buat Bung Gian. Kalau kalian nggak nonton TV, Mas Reza cuma mas-mas yang suka roasting doang. Terima kasih Mas Reza. Terima kasih. Bung Gian. Thank you. Abang-abang terima kasih semuanya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Gian Luigi. Yes, itu dia tadi. Banyak yang relate loh. Iya, obrolannya saya. tadi. Nah, tapi berarti sekarang kita bahas apa nih, Sa? Iya, tantangan zaman berubah. Ya. Pergeseran dari penonton kita juga berubah dalam menikmati hiburan atau menikmati informasi di televisi. Betul. Dulu kita nonton TV-nya mungkin hanya beneran di TV, tapi sekarang kita bisa nonton Metro TV lewat berbagai macam platform. Iya. Bisa nonton di YouTube, bisa nonton di Instagram, TikTok dan sebagainya. Betul. Nah, sekarang kita pengen tanya ke abang-abang kita. Iya. Kalau ditanya pas masih nonton TV nggak? Kalau nggak nonton kelewatan. Pemret ya kan. Tapi kita pengen tahu gimana abang-abang melihat dengan kondisi kita, tantangan yang dihadapi oleh media, terutama televisi saat ini, bagaimana sih supaya kita bisa tetap relevan, supaya adik-adik Gen Z kita itu tetap mau merasa relevan untuk nonton TV. Dari siapa dulu, Sa? Kita mulai dari Bang Don. Bang Don. Ya. Ya, sekarang memang sudah berubah. Bahkan perubahannya sangat jauh dan tidak pernah dipikirkan 10 tahun lalu akan seperti ini. Tetapi seperti kata Bang Saud dalam berbagai kesempatan, journalism never die. Yang die itu atau changing itu adalah platform. Platform yang berubah-ubah, sekarang nonton lewat handphone, nanti juga belum tentu lagi lewat mobile phone, bisa tontonnya itu. Tapi konten itulah rajanya. Dan karena platform itu begitu banyak, ini juga sebetulnya blessing. Blessing karena kemudian kita tidak terbatas lagi, tidak, itu borderless. Bagaimana memberi DNA pada konten yang kita punya. DNA itu menjadi roh atau jiwa yang kita sebarkan kepada mereka, dan itu harus dihasilkan oleh proses kerja jurnalistik yang sangat reliable dan sangat kredibel. Kalau situasi atau newsroomnya kredibel, outputnya reliable, dan itu tidak akan pernah kehilangan relevansinya. Oke. Gitu. Kita kasih tepuk tangan. Jadi konten adalah kunci ya, Bang ya. Oke, journalism will never die. Baik, Bang Sekarang? PN pasti masih nonton TV kan, Bang PN? Saya nonton konten Metro TV. Wih. Jadi kalau ditanya saya nonton Metro TV, saya nonton Metro TV. Saya nonton kontennya, saya nonton informasinya, saya nonton beritanya, dan saya mencari kebenaran itu di konten Metro TV. Tapi kalau pertanyaannya saya nonton TV, itu tidak. Oh. Tapi kalau kontennya, saya nonton. Nontonnya lewat mana, Bang? Saya lihat Instagram. Instagram. Saya lihat Instagram, lihat YouTube. Jadi ketika ada satu informasi yang seliweran, itu cek konten Metro TV. Yang available itu adalah di handphone. Langsung kita cek. Nah, jadi saya tidak akan mengatakan TV lagi, tapi saya nonton Metro TV. Saya lihat Metro TV, saya baca Metro TV. Gitu loh, untuk mendapatkan kepastian, klarifikasi. Karena gini, adik-adik mahasiswa, justru semakin banyak informasi yang berseliweran, disitulah kalian pasti sebagai anak muda mencari kebenaran. Ini yang benar yang mana sih? Ya yang dicari ya, yang bisa dia percaya. Yang jelas redaksinya, jelas presenternya, jelas ownernya, jelas ininya, jelas. Tapi kalau sekarang kita lihat konten, lo mau ketok kemana? Iya. Rumah siapa yang mau diketok suruh tanggung jawab? Nggak jelas TikToknya siapa yang punya, siapa yang tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya bukan mau agak konvensional, tapi ya itulah sekarang di tengah kebingungan informasi begitu banyak, orang nyari kebenaran itu apa. Yes, kita tepuk tangan dulu dong. Kayaknya Bang Putra sebagai anggota DPR juga nonton berita tuh buat apa coba? Buat apa? Metro TV beritain gue kan? Iya juga ya. Jangan, gue dikritik nih. Tapi itu dia ya saya. Jadi apapun itu, kalau mau mencari kebenaran di tengah arus informasi yang benar-benar kita sudah sulit membedakan mana yang benar atau mana tidak, disitulah jurnalisme, disitulah Metro TV tetap hadir untuk memberikan kebenaran. Betul sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Metro TV pastinya. Dan kayaknya yang pas untuk Menjawab
bagaimana Metro TV menjawab tantangan ke depan, Mas Arief Suditomo sepertinya adalah orang yang paling tepat. Karena Mas Arief Suditomo adalah asa. Harapannya kita. Silakan Mas. Ya, tadi Bang Don bicara soal konvergensi, Putra bilang hal-hal yang terkait sama clearinghouse, bahwa kita akan menjadi referensi buat orang untuk mencari kebenaran. Hal itu sebenarnya benar apa adanya, dan saya ingin menambahkan bahwa bagaimana kita menjawab tantangan masa depan adalah pertama, kita harus paham betul bahwa hal yang paling utama di saat orang mencari referensi, kita harus benar dulu. Jadi akurasi, kebenaran itu di atas segala-galanya. Kecepatan penting, ya, itu sangat penting, tapi benar itu adalah hal yang paling utama. Yang kedua adalah kreativitas dan inovasi. Dan kedua hal tersebut merupakan salah satu hal yang pada akhirnya akan menjawab banyak sekali tantangan zaman. Karena sekarang orang sudah tidak hidup dengan one single screen, mereka ada screen di mana-mana, ada di handphone, ada di jam tangan, dan berbagai macam hal. Disitulah kita akan harus menyesuaikan banyak hal terhadap apa yang akan menjadi kita tuangkan ke dalam konten. Itu merupakan dua hal yang menjadi kunci bagaimana kita adjust sama tantangan zaman. Wih, kita sampai terpana. Coba dirangkum, Sa. Kelamaan kalau Saya disuruh cuma rangkum. menikmati soft spokennya Mas. Oke. Berikutnya, kita akan masuk ke sesi yang lebih tidak soft. Ini yang pasti tunggu-tunggu. Pasti ditunggu-tunggu. Ya. Apa itu abang-abang? Tetap di The Editors. Prabowo. Presiden tahan banting. Don Bosco Salamun. Bang Don. Boleh nggak berlalu saja? Nggak boleh dong. Nggak ada yang berlalu lah Bang Don. Bang Don aja udah berlalu, balik lagi ke sini kan. Masuk. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.